kasih, sekalipun di dalam kondisi yang tidak biasa seperti ini, kami masih boleh beribadah kepadamu, menyanyi untuk Engkau dan juga mendengarkan akan suara-Mu. Kami ingin Tuhan di saat ini kami boleh Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu dan mengerti isi hati-Mu serta kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa tentu saja hal tersebut tidak mudah karena kami terbiasa Tuhan. Kami terbiasa mendengarkan akan pikiran dan perasaan kami sendiri dan kami tidak terbiasa mendengar akan suara-Mu. Oleh sebab itu siapkanlah hati dan pikiran kami. Kuasai kami ya Tuhan agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini agar boleh menjadi alat-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini juga yang menonton via online. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya saat ini melayani sebagai pengajar di SCT Reform Indonesia yang ada di Kemang, Jakarta. Dan saya sungguh senang dan berterima kasih atas kesempatan boleh melayani di tempat ini. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca Markus, Injil Markus pasal yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Injil Markus pasal yang pertama hingga dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Akan saya bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya dalam minggu Advent keempat ini adalah The Return Journey. Suatu perjalanan pulang, yaitu tentang pertobatan. Dan di masa Advent seperti ini, maka ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan dengan pertobatan. Pertobatan biasanya kita mengerti sebagai suatu perubahan. Ya, bagaimana seseorang itu berpaling dari dosa, berbalik arah hidupnya, tingkah lakunya, gaya hidupnya itu berubah. Yang tadinya jahat, penuh dengan dosa dan kemudian berubah. Dalam sebuah konferensi TED Talk di Antigua pada tahun 2015, Kai Davis, seorang runner-up Miss Universe pada tahun 2003, itu mengisahkan kisah hidupnya. Dia mengisahkan bagaimana dulunya sekalipun dirinya sangat berprestasi, dia merasa jiwanya itu resah. Dalam menjalani profesinya sebagai model, sebagai ambasador ini dan itu, dia bergelimang harta. Dan dia dikagumi orang di mana-mana. Tetapi dia merasa jiwanya kosong. Sampai sekitar pada tahun 2005 itu menjadi titik balik dari kehidupannya. Orientasi hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah. 180 derajat. Sekarang dia hidup sederhana dan mendedikasikan hidupnya itu untuk perbuatan-perbuatan sosial, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan kebaikan bagi sesama. Dan yang menarik di sini adalah semua perubahan itu terjadi karena dia menemukan agama yang disebut Rastafi. Mungkin Bapak Ibu baru pernah dengar Rastafi. Agama Rasta. Itu suatu agama yang berkembang di Jamaika, suatu agama yang merupakan campuran antara iman Kristen, iman Yahudi dan juga kegiatan tradisional daripada orang Afrika. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Bob Marley, dia adalah orang Rasta. Dan andai kata kita coba baca itu kepercayaan apa, kita akan bingung Bapak Ibu karena aneh sekali.
Ya mereka nggak keramas, nggak juga sisiran sehingga rambut mereka itu gimbal. Dan mereka juga pakai baju dan tutup kepala yang aneh banget. Ya mereka melakukan itu sebagai bagian dari menerima diri apa adanya dan menyatu dengan alam. Aneh sekali. Tetapi mungkin bagi kita aneh, tetapi ternyata menghadirkan perubahan hidup yang luar biasa bagi mereka yang mengikutinya. Sehingga seperti yang dialami oleh Kai Davis, hidupnya berubah. Sekarang dia merasa bahagia dan hidupnya penuh makna. Maka pertobatan jikalau hanya dimengerti sebagai suatu perubahan tingkah laku, seperti dulunya tukang judi, suka pergi ke tempat-tempat yang gak baik, kalau bisnis mungkin tidak jujur dan sebagainya, terus sekarang enggak lagi. Nah yang seperti itu juga bisa kita temui pada orang-orang beragama lain. Kita tentu sering mendengar di media-media ada artis, selebriti, yang dulunya tukang dugem, pakai narkoba, seks bebas, tapi kemudian suatu kali mendapatkan pengalaman tertentu. Hidupnya berubah, mereka bertobat. Lalu pertanyaannya, apa dong ya yang menjadi keunikan daripada pertobatan Kristen? Maka ini adalah hal yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam teks yang kita baca, Markus pasal yang pertama, dikisahkan tentang munculnya Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus. Yang mana akan hal itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama ya, dalam kitab Maleakhi dan juga Yesaya. Seperti yang dikutip oleh Markus di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bahwa akan ada utusan Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus. Seseorang yang berseru-seru di padang gurun dan dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kedatangan Tuhan itu perlu dipersiapkan? Nah, konteks pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, bangsa Yahudi sedang di dalam penjajahan Romawi. Jadi bangsa Yahudi sebenarnya adalah bangsa yang sudah kehilangan dignitinya, kehilangan harga dirinya sejak mereka dibuang ke Babel. Penjajahan Babel berganti dengan Persia, Persia berganti dengan Yunani, dan kemudian di zaman Tuhan Yesus mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan ini membuat mereka sangat menderita dan sangat terhina. Waktu zaman Romawi bahkan ada Jenderal Pompei menunggangi kuda masuk ke dalam ruang Maha Kudus di Bait Allah. Istilahnya kalau zaman sekarang itu penistaan agama. Belum lagi sebelumnya juga ada Antiochus Epiphanes dari kekaisaran Yunani juga melakukan penistaan terhadap agama Yahudi. Mereka, orang Yahudi itu sangat terhina dan menderita. Sehingga kita bisa mengerti bahwa orang Yahudi begitu menantikan pembebasan dan kemerdekaan. Mereka menantikan Mesias itu bisa segera datang dan membebaskan mereka. Satu waktu saya dapat kesempatan pergi ke Israel, kita mampir ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu ada tembok ratapan. Dan ada orang-orang Yahudi pakai baju hitam-hitam, pakai topi tertentu, jenggotnya panjang, tiap hari berdoa di tembok ratapan tersebut. Dan apa yang mereka doakan? Yang pertama, mereka meratapi runtuhnya kerajaan Daud. Kemudian mereka meratapi runtuhnya Bait Allah. Dan yang ketiga, mereka berdoa agar Mesias itu bisa segera datang. Ya, saya dengar-dengar sih itu mereka digaji oleh pemerintah supaya bisa jadi tourist attraction. Tetapi dari dulu orang Yahudi sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Namun sekitar 300 sampai 400 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, mereka tidak mendengar apa-apa. Tidak ada firman Tuhan yang baru, tidak ada nabi yang memberitakan firman, tidak ada clue, tidak ada tanda-tanda. Sehingga sulit sekali bagi mereka untuk tetap bisa ready menyongsong akan kedatangan Tuhan. Maka peran Yohanes dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan menjadi sangat penting. Mempersiapkan suatu transisi besar dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Lalu dengan cara seperti apa Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan?
Berita yang disampaikan oleh Yohanes dalam seluruh pelayanannya dapat dirangkum menjadi satu kata, yaitu pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Atau jika kita melihat Matius, misalnya Yohanes Pembaptis di situ berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, Tuhan segera datang. Lalu apa hubungannya mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pertobatan? Nah, di sini kita perlu melihat konteks dari kitab Maleakhi yang dikutip oleh Markus di ayat yang kedua. Konteks dari Maleakhi adalah peringatan akan penghakiman pada hari Tuhan yang akan datang. Hari kedatangan Tuhan adalah tentang penghakiman, di mana kejahatan akan dihukum dan keadilan Tuhan akan ditegakkan. Bagi mereka, anak-anak Tuhan yang hidup kudus, hari Tuhan itu dinanti-nantikan dengan penuh sukacita. Ya, karena pada hari Tuhan mereka akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan mereka akan dibebaskan dari segala penderitaan mereka di dunia. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam dosa, hari Tuhan adalah tentang penghakiman. Maleakhi 3 ayat 2 mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Maka di sini pertobatan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam menyambut akan kedatangan Tuhan. Dan pesan inilah yang seharusnya kita tangkap di masa Adventus seperti ini. Masa menjelang Natal, di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan mengajak orang-orang Yahudi itu untuk bertobat. Demikianlah sepatutnya kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, yaitu dengan pertobatan. Lalu pertanyaannya tentu saja, pertobatan seperti apa yang kira-kira Tuhan itu mau? Karena ternyata yang disebut bertobat, berubah tingkah laku, berbalik arah dan sebagainya, sekali lagi itu juga dapat kita temui pada saudara-saudara kita yang beragama lain. Semua orang di dunia ini tahu kalau kita hidup, ya seharusnya hidup yang baik. Kalau jalan kita salah, ya berbaliklah. Jangan ulangi lagi kesalahanmu, berbuatlah kebaikan. Seorang ateis Inggris yang menemukan kata sekularisme, George Jacob Holyoake, itu satu kali mengatakan, melakukan perbuatan baik, itu baik. Apakah ada kebaikan lain atau tidak? Kebaikan di kehidupan saat ini adalah baik dan adalah baik untuk mengejar kebaikan itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang tidak bertuhan pun tahu melakukan kebaikan dan mereka juga mengejar kebaikan. Lalu pertanyaannya, seperti apa seharusnya pertobatan yang kita itu miliki, yang menjadi keunikan kita sebagai orang-orang Kristen? Maka di sini kita perlu melihat bagian-bagian Alkitab yang lain tentang yang bicara tentang pertobatan. Salah satu kisah pertobatan yang terkenal di dalam Alkitab adalah kisah pertobatan kota Niniwe dalam kitab Yunus. Tentu Bapak Ibu familiar dengan cerita Nabi Yunus yang diutus memberitakan firman ke Niniwe. Tetapi dia lari pergi ke Tarsis. Dalam perjalanan kapalnya dihantam badai sehingga singkat cerita itu oleh para awak kapal Yunus dilempar ke lautan. Dan di sana dia ditelan oleh ikan besar. Dan di dalam perut ikan besar itu Yunus bertobat. Lalu dia pergi ke kota Niniwe dan memberitakan firman di sana. Firman yang seperti apa? Bahwa Niniwe akan ditunggal balikan, akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Lalu orang-orang Niniwe yang mendengarkan akan pemberitaan Yunus tersebut, bahwa mereka akan mengalami penghakiman, mereka semua menjadi takut. Mereka semua berkabung, berpuasa, berdoa, semua penduduk Niniwe. Dari dewasa sampai anak-anak, dari raja sampai rakyat jelata, bahkan ternak-ternak mereka juga semuanya berkabung dan berpuasa. Mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan Tuhan membatalkan hukuman atas Niniwe.
Tetapi menarik sekali bahwa di kemudian hari kota Niniwe pada akhirnya tetap dihukum. Dan itu tercatat dalam kitab Nahum. Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini bisa membacanya dalam kitab Nahum. Bahwa Niniwe itu dinubuatkan akan dihancurkan. Dan betul pada akhirnya Niniwe benar-benar dihancurkan. Nah, kalau Niniwe itu disebutkan bertobat dan tidak jadi dihukum dalam kitab Yunus, lalu mengapa Niniwe tetap dihukum di kemudian hari? Maka jawabannya adalah pertobatan Niniwe bukanlah pertobatan sejati. Loh, bukankah Niniwe itu bertobat? Iya, betul. Tetapi itu hanya pada level pertobatan tingkah laku. Mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, tetapi tidak kemudian percaya kepada Tuhan. Dan hal ini terindikasi dalam pertobatan mereka. Mereka tidak menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, yang menunjukkan bahwa tidak ada relasi dengan Tuhan. Itu hanya pertobatan tingkah laku. Kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Lama, ketika nama Tuhan, Tuhan dalam huruf besar semua, yang berarti Yahweh, nama Tuhan, ketika itu muncul, itu menunjukkan adanya relasi. Dan hanya umat Tuhan yang menyebutkan nama Tuhan. Dan itu tidak dijumpai dalam penduduk Niniwe. Kita bisa membandingkannya misalnya dengan pertobatan awak-awak kapal dalam Yunus pasal yang pertama. Bapak Ibu nanti bisa baca Yunus pasal yang pertama. Di mana ketika mereka menyaksikan bahwa angin ribut itu reda setelah mereka melemparkan Yunus ke lautan. Disebutkan di situ mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Mereka sangat takut kepada Yahweh Allah Israel. Dan mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Ada korban, ada ibadah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ada nazar yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan. Dan inilah pertobatan sejati. Bukan sekedar pertobatan tingkah laku. Perubahan pada level tingkah laku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe seringkali hanyalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena manusia itu secara natural memang pengennya hidup yang baik. Dan dengan berperilaku hidup yang baik manusia dan sesamanya itu bisa hidup rukun dan hidup yang sejahtera, hidup yang baik. Dan ini semua adalah bagian dari apa? Bagian dari kebutuhan natural manusia. Manusia butuh hidup yang baik. Ujung-ujungnya untuk diri mereka sendiri. Seperti orang-orang Niniwe yang berpaling dari tingkah laku mereka yang jahat. Semata-mata karena takut mendapatkan hukuman. Sedangkan pertobatan sejati selalu ada dalam konteks relasi dengan Tuhan. Mengenai arah hidup yang baru dari orientasi hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang diarahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dosa itu bukan masalah kita ke tempat perjudian, berzina, menipu, merampok. Bukan masalah itu. Tetapi dosa dalam bahasa Ibrani hamartia itu adalah missing the target. Kita meleset. Meleset dari apa? Yaitu ketika kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu ketika Tuhan tidak lagi menjadi yang paling utama di dalam hidup kita. Seorang teolog Jerman abad 20, Paul Tillich, itu satu kali mengatakan sesuatu yang disebut the ultimate concern. Apa yang menjadi concern, apa yang menjadi kepedulian utama kita di dalam hidup, itulah Allah kita. Jikalau uang yang paling kita pedulikan, maka itulah Allah kita. Jikalau itu adalah karir, maka itu adalah Allah kita. Bahkan jikalau itu adalah keluarga, itu adalah Allah kita. Jikalau bukan Tuhan yang menjadi concern utama kita, maka itu adalah Allah lain. Itu adalah berhala. Dan tentu saja Bapak Ibu ingat bukan? Perintah pertama dari 10 hukum, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Martin Luther dalam katekismus besarnya mengatakan, mengapa 10 perintah itu dimulai dengan perintah melawan berhala?
Jawaban Luther adalah oleh karena motivasi dasar di balik pelanggaran hukum adalah penyembahan berhala. Kita tidak pernah bisa melanggar hukum lainnya tanpa terlebih dahulu melanggar hukum yang pertama. Kenapa kita gagal mengasihi? Kenapa kita iri? Kenapa kita egois? Kenapa kita membenci? Kenapa kita kecanduan pada sesuatu? Tentu jawaban umumnya adalah karena kita lemah dan kita berdosa. Tetapi jawaban spesifiknya menurut Luther adalah ada sesuatu yang harus kita dapatkan agar kita bisa bahagia. Sesuatu yang lebih penting bagi hati kita ketimbang Allah itu sendiri. Semua manifestasi dosa, semuanya berakar dari ketika Tuhan bukan yang paling utama di dalam hidup kita. Maka ketika kita bicara mengenai pertobatan, berbalik dari dosa, haruslah dimengerti dalam kerangka pikir seperti ini. Pertobatan bukan sekedar perubahan tingkah laku, apalagi kalau itu karena kita takut masuk neraka dan pengen masuk surga. Itu agama lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertobatan Kristen adalah perubahan orientasi. Yang tadinya berpusat pada diri sendiri menjadi terarah kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam hidup. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tuhan itu menjadi tujuan dan pusat orientasi hidup kita. Namun tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Dalam Markus pasal yang ke-19 itu ada seorang pemuda kaya menghampiri Tuhan Yesus. Berlutut dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus kemudian mengingatkan anak muda itu dengan berbagai hukum. Ya, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Kemudian pemuda kaya itu menjawab, "Semuanya itu sudah aku ikutin sejak masa mudaku, sejak aku kecil Tuhan, aku sudah melakukan semuanya itu." Dan menarik sekali bahwa Tuhan Yesus tidak membantah. Tuhan Yesus setuju, memang dia berhasil melakukan semuanya sejak kecil. Tetapi Tuhan Yesus kemudian melihat pemuda itu dengan kasih dan mengatakan, hanya satu yang kurang. Kamu pergilah, jualah semua harta milikmu dan datang ke sini, ikutlah aku. Tuhan Yesus meminta sesuatu yang melekat pada diri anak muda itu, yaitu hartanya. Dan kemudian pemuda itu ngeloyoh pergi karena dia mencintai hartanya. Sekalipun tingkah lakunya baik, tetapi ternyata ada yang kurang. Tuhan belum menjadi yang utama di dalam hidupnya. Dia masih mencintai hartanya. Bapak Ibu, jikalau kita memeriksa diri kita masing-masing, mungkin tingkah laku kita baik sekalipun tentu saja tidak sempurna. Mungkin bahkan kita aktif melayani di gereja, mungkin kita dikenal sebagai orang yang baik. Kita mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, kita menolong orang lain dan sebagainya. Tetapi belum tentu Tuhan adalah yang paling utama di dalam hidup kita. Belum tentu kita itu punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan itu justru adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita mau jujur ketika kita mengikuti ibadah online seperti ini, berapa menit yang memang kita persembahkan untuk Tuhan? Apakah di saat tidak ada jemaat lain yang melihat kita, kita tetap dalam ibadah kita di rumah itu mempersembahkan suara terbaik kita, mempersembahkan pikiran terbaik kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman? Apakah Alkitab kita yang di rumah itu ada kita baca? Apakah sehari-hari di rumah itu kita punya kesadaran untuk mencari Tuhan? Dalam 24 jam sehari, berapa jam atau mungkin berapa menit? Kita itu dengan kesadaran dan ketulusan, kita memang ingin mencari Tuhan. Karena kita memang mencintai Dia dan Dia itu yang utama di dalam kehidupan kita. Tampaknya tidak banyak, bukan? Kita seringkali lebih banyak sibuk dengan hal-hal lain yang kita tidak sadar itu lebih penting di dalam hati kita ketimbang Tuhan itu sendiri. Halo,
Bagaimana kita sekarang? Kita kembali ke Markus pasal yang pertama. Di ayat yang keempat Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Panggilan untuk bertobat menunjukkan bahwa pintu pengampunan itu masih terbuka. Dan bukankah itu yang dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kedatangannya ke dunia? Di dalam Kristus kita melihat Allah yang turun dari sorga, masuk ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu dia lakukan dengan mati di kayu salib sebagai ganti saudara dan saya. Dan di dalam Yesus Kristus yang kedatangannya sedang kita peringati. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan kita beroleh pengampunan dan juga pengharapan akan keselamatan. Dan itulah berita Injil. Berita baik untuk saudara dan saya. Lalu bagaimana kita merespons akan anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita? Ada seorang teolog yang bernama John Stott itu mengatakan bahwa esensi kekristenan adalah Kristus itu sendiri. Suatu relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat Tuhan dan juga sahabat kita. Maka mari di masa menjelang Natal ini kita menyatakan pertobatan kita. Di mana kita membenahi apa? Membenahi relasi kita dengan Tuhan. Menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Dan tentu ini membutuhkan apa yang disebut disiplin rohani, doa pribadi, ibadah bersama. Tentu saja di rumah masing-masing, masa ini memang tidak mudah. Ya, di rumah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu semua sebagai suatu bentuk kita membenahi relasi kita dengan Tuhan dalam kita menyambut akan kedatangan Tuhan. Juga mari kita memeriksa diri kita, apakah masih ada dosa-dosa lama yang bertahun-tahun masih belum kita selesaikan. Bahwa bawa itu semua kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita. Bertobatlah karena pintu pertobatan itu sesungguhnya masih terbuka. Dan Tuhan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dengan pertolongan Tuhan kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang pendeta dari Amerika yang bernama Wayne Cordeiro. Pendeta Wayne Cordeiro ini secara rutin pergi ke Tiongkok untuk memberikan pelatihan kepada pemimpin-pemimpin gereja di sana. Ya, kalau Bapak Ibu tahu gereja-gereja di Tiongkok itu sebagian besar masih ilegal. Mereka gereja-gereja di bawah tanah, di rumah-rumah. Jadi Wayne Cordeiro ini memberi pelatihan kepada para pemimpin-pemimpin gereja bawah tanah. Nah, satu kali Wayne Cordeiro memberi pelatihan dan yang menjadi pesertanya adalah 22 orang pemimpin gereja dari provinsi Hunan. 22 orang itu naik kereta selama 13 jam untuk bisa tiba di hotel tempat pelatihan. Dan mereka kemudian naik lift, ya tidak langsung berenam, mereka berdua bukan karena social distancing, tetapi supaya tidak mencolok perhatian. Ya, karena kalau ketahuan bisa bahaya. Mereka berdua naik masuk ke dalam ruangan sekitar 65 meter persegi. 22 orang itu bersama dengan tim dari Amerika mungkin 30 orang. Tempatnya tidak terlalu besar. Dan mereka duduk di lantai kayu yang keras tanpa AC selama 3 hari. Wayne Cordeiro memberi pelatihan dari sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 3 hari beruntun. Dan di tengah-tengah Wayne Cordeiro itu mengajar, dia bertanya kepada para peserta, kalau kita ini tertangkap, apa yang akan terjadi pada saya? Kemudian para peserta menjawab dengan enteng, oh ya, Anda akan dideportasi dalam waktu 24 jam dan kami akan dipenjara selama 3 tahun. Wah, Wayne Cordeiro kaget. Wah, kamu bercanda? Coba. Berapa banyak dari kalian yang pernah masuk penjara? Dari 22 orang, 18 orang mengangkat tangan. 80% dari mereka pernah masuk penjara karena iman mereka. Wow, mereka sangat mencintai Tuhan. Kemudian Cordeiro mengajak mereka untuk membaca Alkitab. Ya, dan betapa kagetnya Cordeiro ketika tahu bahwa sebagian dari mereka tidak membuka Alkitab.
tetapi menghafal. Misalnya ketika pendeta mengajak, mari kita buka Yohanes pasal yang pertama. Mereka tidak buka Alkitab, mereka hafal. Ya, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah mereka menghafal kata demi kata satu pasal. Wayne Cordeiro kemudian setelah selesai, Wayne Cordeiro tanya, kamu hafal seluruh pasal? Oh iya Pak, saya hafal banyak pasal. Loh, kok bisa? Di mana kamu itu belajar menghafalin Alkitab? Siapa yang ngajarin kamu ngafalin Alkitab? Ya di penjara Pak, ya Bapak tahulah kalau di penjara kami banyak waktu. Wayne Cordeiro kemudian tanya, loh emangnya boleh apa? Ya bawa Alkitab ke dalam penjara? Oh ya enggak boleh Pak. Makanya Alkitab itu kami sobek-sobek lembar demi lembar ini. Kami kemudian selundupkan masuk ke dalam penjara dan kami cepat-cepat baca. Tidak hanya baca, kami cepat-cepat hafal. Kenapa? Kalau andai kata ketahuan, mereka boleh ambil kertas itu, tapi mereka tidak bisa menghapus apa yang tertulis di dalam hati kami. Luar biasa, mereka sungguh mencintai Tuhan. Setelah 3 hari mengajar, Wayne Cordeiro berpamitan kepada 22 orang ini, dan Wayne Cordeiro tanya, saya mau kembali ke Amerika. Apa yang kira-kira saya bisa doakan untuk kalian jemaat di sini? Kemudian mereka jawab, oh pendeta Wayne, Bapak tahulah keadaan kami begini. Di Amerika, Bapak dan jemaat itu bisa berkumpul dengan bebas. Bersekutu, beribadah kapan saja, sedangkan Bapak lihat kami ini enggak bisa. Kemudian boleh enggak Bapak mendoakan agar suatu hari nanti kami bisa menjadi seperti kalian. Kami orang Kristen di China ini boleh menjadi seperti orang-orang Kristen di Amerika, boleh bebas beribadah. Wayne Cordeiro terdiam dan kemudian berkata, enggak, saya enggak bisa mendoakan itu. Loh kenapa Pak Pendeta, kenapa enggak bisa? Kemudian Pak Cordeiro menjawab, kalian naik kereta 13 jam untuk bisa sampai di sini. Di negaraku kalau andai kata mereka harus menyetir lebih dari 1 jam, mereka tidak akan datang. Kalian duduk di lantai kayu selama 3 hari beruntun. Di negaraku, kalau mereka duduk harus dipaksa duduk lebih dari 40 menit, mereka akan pulang. Kalian bukan hanya duduk di lantai kayu yang keras dan tidak ber-AC, tapi kalian bahkan bisa menghafal Alkitab. Di negaraku jika tidak duduk di kursi yang empuk, tidak ber-AC, mereka tidak akan mau datang lagi. Di Amerika rata-rata kami punya 2 Alkitab per keluarga di rumah-rumah. Tetapi kami tidak membacanya. Dan kalian membaca, menghafal Alkitab dari lembaran-lembaran kertas. Dan sekarang kalian minta saya berdoa supaya kalian bisa seperti kami? Tidak. Tapi saya akan berdoa supaya kami bisa seperti kalian. Bapak Ibu, Tuhan tidak minta kita yang gimana-gimana. Tuhan hanya minta kita setia melakukan apa yang ada saja. Bertekun di dalam firman, hidup sesuai dengan firman. The return journey, suatu perjalanan pulang. Pertobatan itu memang ibarat suatu proses perjalanan yang panjang. Proses perjalanan mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan proses perjalanan ini membutuhkan keseluruhan waktu hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam Advent ini kita memeriksa diri kita. Apakah kita itu mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan itu yang utama di dalam hidup kita? Bagaimana relasi dan hubungan kita dengan Tuhan? Dan jikalau kita mendapati bahwa kita masih gagal, maka pintu pertobatan itu masih terbuka untuk kita. Masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk peringatan bahwa Tuhan sudah datang. Tetapi tidak hanya Dia sudah datang, Dia sedang datang dan Dia akan datang kembali. Tuhan sudah, sedang, dan akan datang. Mempersiapkan diri untuk Natal tanggal 25 Desember. Mungkin tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kita tahu tanggalnya. Tahun depan 25 Desember akan datang lagi. Tetapi mempersiapkan diri untuk hari Tuhan di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, itu jauh lebih sulit. Karena kita tidak akan pernah tahu tanggalnya kapan.
maka penting untuk kita bisa selalu siap kapanpun dia datang. Dan sebagaimana Yohanes memberitakan pertobatan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan pertobatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa ada banyak hal yang harus kami akui jauh lebih penting daripada Engkau di dalam hati kami. Kami terlalu sibuk, Tuhan, sibuk dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kami. Tapi sekiranya firman pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa seharusnya Engkaulah yang utama di dalam kehidupan kami. Dan sekiranya kami boleh di dalam masa Advent ini menyambut akan kedatangan-Mu. Kami boleh menyatakan pertobatan kami dengan membenahi relasi kami dengan Engkau yang barangkali selama ini tidak kami perhatikan. Tuhan, tolong kami agar bisa menjadi anak-anak-Mu yang siap menyongsong akan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.